Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang berbahagia, selamat datang kembali dalam serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Bulan suci Ramadan, alhamdulillah sudah kita jalani beberapa hari ini. Dan bagaimana agar kita bisa mempersiapkan bulan suci Ramadan ini baik secara fisik, mental maupun spiritual. Dalam episode kali ini bersama saya Lala Ardani, kita akan membahas bagaimana puasa dan pencernaan serta bagaimana mengatasi masalah pencernaan selama berpuasa. Bersama salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Dokter dari Majelis Kesehatan yang sudah sangat semangat sekali pada hari ini, yaitu Dr. Pitut Aprilia Safitri MKK. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Lala. Beliau adalah anggota pimpinan Pusat Aisyah yang pada periode ini sebagai wakil bendahara. Sehari-hari beliau juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini Dr. Pitut akan berbagi ilmu dan tipsnya agar kita semua bisa menjalani Ramadan dengan optimal tanpa adanya gangguan pencernaan. Nah, boleh dong Dr. Pitut, boleh menyapa dulu untuk sahabat-sahabat Aisyah. Silakan dok. Ya, assalamualaikum sahabat-sahabat Aisyah semua. Assalamualaikum Mbak Lala. Sehat Mbak? Waalaikumsalam. Sehat hari dokter. Keberapa kita puasa ini ya? Hari ke-10 dokter. 10 ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah dok, sehat. Oke, mudah-mudahan sahabat Aisyah juga senantiasa sehat dalam menjalankan ibadah Ramadannya. Dan kita ingin tahu lebih banyak nih dokter, bagaimana sih masalah pencernaan yang seringkali mungkin dialami ketika kita menjalani puasa di bulan Ramadan ini khususnya. Nah, mungkin pada hari ini kita ingin tahu apa yang biasanya menyebabkan orang terkena gangguan sistem pencernaan selama berpuasa. Ya, baik, terima kasih Mbak Lala, sahabat Aisyah semua. Mungkin kita bisa mulai dari apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita ketika kita menjalankan puasa. Kita tahu bahwa lebih dari 10 jam itu tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke tubuh kita, dan ibu-ibu mungkin berpikir gitu ya, aduh bahaya nggak ya gitu ya kalau kita tidak mengkonsumsi makanan lebih dari 10 sampai 13 jam. Ya tentunya tubuh kita memiliki mekanisme tubuh sendiri di mana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita ketika berpuasa. Terus bertanya, kira-kira mampu nggak, sehat nggak gitu ya. Saya rasa selama ini ibu-ibu juga, apalagi sudah ibu-ibu ya sahabat Aisyah, tentunya sudah bertahun-tahun menjalankan ibadah puasa dan aman-aman saja. Jadi Mbak Lala, contohnya gini deh, Mbak Lala Senin sampai Minggu kerja tiap hari, gimana? Mau nggak? Nggak ada istirahatnya? Nggak mau dong. Nggak mau ya. Nah, tubuh kita juga gitu, terutama pencernaan kita. Pencernaan kita itu dia juga protes gitu kalau tidak ada istirahatnya. Jadi selama setahun, paling tidak sebulan lah gitu ya, ada waktu untuk istirahat. Jadi puasa itu sebenarnya pencernaan tubuh kita itu pengen healing juga gitu loh, sebelum nanti ketika selesai Ramadan kita bisa bekerja lagi dengan baik. Intinya sih begitu Mbak Lala. Oke, jadi puasa merupakan salah satu periode untuk tubuh juga beristirahat begitu ya. Betul, dok ya. Sekali. Sehingga seperti lambung gitu dan alat-alat tubuh lain, organ-organ tubuh lain itu juga punya waktu untuk tadi healing ya. Kirain manusia aja yang butuh healing ya. Oke, baik dok. Berarti puasa juga menjadikan momentum untuk memberikan tubuh istirahat ya dari aktivitas yang rutin atau biasa dilakukan. Healing begitu ya. Kirain manusia aja yang healing ya. Nah, selain tadi organ tubuh seperti lambung yang beristirahat selama berpuasa, apalagi dok kira-kira dok? Iya, jadi seperti kita ketahui namanya saluran pencernaan itu Mbak Lala dan sahabat Aisyah semua dimulai dari mulut sampai terakhir di usus besar. Kita mulai dari mulut dulu. Mulut kita selama puasa kan kering, tapi ya qadarullah tetap menghasilkan saliva atau cairan atau air liur sehingga kita tidak menjadi terus-menerus kering gitu ya. Kemudian lanjut ke lambung, tadi sudah dibahas. Nah, lambung itu selama berpuasa tetap menghasilkan cairan atau asam lambung, tapi sedikit porsinya. Nah, itu yang menyebabkan ketika tidak diisi makanan,
suka bertahak gitu ya, suka kembung dan sebagainya gitu ya, karena ada asam lambungnya di situ, tapi walaupun porsinya sedikit tapi tetap ada. Nah, asam lambung itu sendiri fungsinya melindungi dinding lambung selama kita puasa agar tidak terjadi iritasi. Kemudian lanjut ke yang lain seperti liver gitu ya, atau hati. Nah, di situ terjadi pemecahan glukosa. Tabungan glukosa yang ada di hati itu dipecahkan dan menjadi energi. Jadi nggak usah khawatir, kita tetap bisa bekerja, kita bisa berkarya dan sebagainya, karena memang ada tabungan glukosa yang dipecah oleh hati tadi, sehingga kita menghasilkan energi dan dapat bekerja. Kemudian usus juga ada usus besar, usus kecil gitu ya. Usus kecil di saat itu juga dia beristirahat dan menjadi kecil ketika kita puasa. Jadi bekerjanya juga menjadi tidak terlalu berat. Dan terakhir adalah usus besar, di mana proses biasanya terakhir di usus besar itu terjadi penyerapan air yang sangat besar di situ. Tapi selama berpuasa, penyerapan air itu menjadi berkurang, sehingga tubuh kita juga menjadi lebih stabil dan aman ketika kita berpuasa. Masya Allah ya, begitu sempurna ya dok ya. Allah menciptakan organ tubuh manusia dengan begitu luar biasa, dan masing-masing organ tubuh menjalankan fungsinya ketika manusia atau sahabat Aisyah berpuasa. Jadi nggak usah khawatir kalau puasa itu akan membuat kita sakit begitu ya dok ya. Justru akan menjadikan kita lebih sehat. Nah dok, kita pengen tahu juga nih, sahabat Aisyah juga ingin tahu kira-kira kenapa ya kok kalau dalam keadaan puasa kita sering merasakan perut kembung, perih gitu ya, atau mungkin juga kadang ada beberapa sahabat Aisyah yang mengalami sembelit gitu dok. Itu disebabkan oleh apa dok? Ya, jadi baik Mbak Lala, memang saat berpuasa seringkali kita menemukan beberapa hal keluhan terhadap pencernaan, itu udah pasti gitu ya Mbak Lala ya. Karena memang awalnya lambung beradaptasi dulu. Itu yang tiap hari diisi makanan, tiba-tiba dia harus berhenti, seperti yang saya sampaikan tadi, ada cairan lambung walaupun sedikit tapi tetap saja itu asam, dan itu yang membuat menjadi kembung, menjadi bertahak dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan lambung? Tentunya ketika kita sahur, ketika kita buka, makannya jangan langsung banyak gitu ya, jangan kalap, jangan balas dendam. Jadi sedikit-sedikit. Kan awalnya lambung tadi sudah kaget berpuasa. Kemudian ketika buka, kalau kita makannya banyak, ya kagetnya 2 kali. Jadi ketika kita berbuka sedikit-sedikit, minum air yang hangat, kemudian makannya sedikit-sedikit, sholat dulu, kemudian baru makan, atau bahkan taraweh dulu, itu lebih baik. Jadi biarkan lambung kita beradaptasi terhadap makanan yang masuk ketika kita buka. Oke, jadi jangan lapar mata begitu ya sahabat Aisyah ya. Nah, kita juga mungkin pernah di antara sahabat Aisyah merasakan kalau sudah terlanjur sakit bagaimana ya dok, ketika kita sedang berpuasa rasanya kalau merasakan gangguan pencernaan itu kan tidak nyaman ya. Nah, bagaimana ketika kita mengalami kondisi seperti itu saat kita sedang dalam keadaan puasa? Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan Mbak Lala, kalau dan sahabat Aisyah semua, pertama tentunya makan jangan kalap ya, jangan tiba-tiba makan, itu biasanya perut menjadi penuh dan menjadi tidak nyaman. Kemudian kalau memang sudah terlanjur sakit, boleh menggunakan bantal yang diisi air hangat, kemudian ditaruh di perut, itu biasanya bisa mengurangi rasa sakit. Kemudian mengunyah makanan juga secara perlahan-lahan agar tidak tiba-tiba masuk ke dalam lambung, dan makanan yang dikunyah itu juga lebih lembut. Kemudian juga bisa tadi saya sampaikan mengkonsumsi air hangat seperti teh dan sebagainya, itu bisa membantu kalau memang sudah terlanjur sakit, udah kadung keburu sakit perutnya ketika kita tadi buka puasa. Iya, oke, baik. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi para sahabat Aisyah, ada beberapa langkah tadi yang sudah disampaikan Dr. Pitut ya, ketika kita mengalami sakit pencernaan, sehingga nanti bisa diantisipasi ketika hal itu terjadi. Tapi selain tadi keluhan-keluhan seperti perih dan juga sembelit, apalagi dok yang biasanya dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa? Gangguan-gangguan pencernaan apalagi selain yang tadi disebutkan? Iya, jadi ada beberapa sebenarnya resiko-resiko ketika kita berpuasa, dan itu juga sahabat Aisyah harus pahami. Yang pertama tentunya dehidrasi. Selama lebih dari 10 jam kita tidak minum, tidak makan, karena air juga tidak hanya dari minuman tapi juga dari makanan mengandung air, itu terjadi dehidrasi ketika kita berpuasa.
tubuh banyak kekurangan cairan sehingga keseimbangan tubuh kita menjadi terganggu. Efeknya apa ya? Tentunya jadi lemas. Kalau kita puasa jadi lemas, jadi lesu, itu karena kehilangan elektrolit, dan itu apabila terjadi terus-menerus bisa berdampak ke yang lain seperti infeksi-infeksi saluran ginjal dan sebagainya. Kemudian yang asam lambung tadi sudah kita bahas ya. Setelah itu nyeri kepala. Pernah nggak lagi puasa tiba-tiba pusing gitu, sering ya Mbak? Sering banget. Apalagi kalau punya duit gitu ya. Oh iya, itu khusus tanggal tua itu. Iya. Jadi sering juga ibu-ibu dan sahabat Aisyah menyampaikan gitu keluhan-keluhan kalau nyeri kepala ketika berpuasa. Sebenarnya itu memang terjadi karena memang tadi dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi terutama pada saat teriknya sinar matahari. Jadi kalau berpuasa silakan beraktivitas, tapi mohon dikurangi paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian banyak hal lagi gitu ya, aliran darah ke otak menjadi terganggu, kemudian glukosa dan sebagainya, itu menyebabkan kita menjadi pusing. Jadi ketika tubuh kekurangan cairan, itu tadi salah satu berpengaruh terhadap kondisi kita ketika kekurangan cairan tersebut sehingga menyebabkan nyeri kepala. Kemudian berikutnya diare, Mbak Lala. Jadi kadang-kadang beberapa orang mengeluh bahkan ketika puasa itu diare. Kenapa terjadi? Karena memang ya tentunya pertama kemungkinan salah makan. Kemudian berikutnya makanan yang dikonsumsi itu tidak seimbang sehingga air, garam yang dikonsumsi secara berlebihan terjadi gangguan pada pencernaan sehingga menimbulkan diare. Terutama juga mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kafein yang tinggi seperti buka puasa minum kopi gitu ya, minuman-minuman yang mengandung kafein. Nah itu juga bisa menyebabkan ketika berapa jam setelahnya kita menjadi diare. Jadi harus hati-hati gitu ya. Kemudian kebalikan dari diare bisa juga malah jadi sembelit. Malah nggak bisa buang air besar. Itu terjadi seperti apa? Karena tadi di awal sudah saya sampaikan terjadi pengurangan pergerakan dari usus, kemudian lambung juga produksi asam lambung sedikit, pengurangan cairan di usus besar juga berkurang. Nah itu menyebabkan terjadinya sembelit, susah buang air besar. Tapi itu memang nggak apa-apa gitu ya, memang proses alami. Bagaimana mengatasinya? Ya harus banyak minum air dan banyak minum makanan yang berserat sehingga ketika kita berpuasa kondisi seperti ini bisa dapat dihindari. Selain dari makanan yang kita konsumsi menimbulkan sembelit, mungkin juga karena selama puasa tuh kita mager, kurang bergerak gitu ya, banyak tidur dan sebagainya, sehingga metabolisme tubuh juga tidak menjadi baik. Nah, salah satu caranya selain tadi harus minum konsumsi air yang banyak ketika kita buka dan sahur dan buka puasa, itu juga tubuh harus tetap menjalankan olahraga gitu ya, karena dengan begitu metabolisme juga dapat meningkat. Makanan-makanan apa saja gitu yang harus dikonsumsi? Makanan-makanan probiotik mencegah sembelit itu bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Kemudian konsumsi buah dan sayur itu juga bisa mengurangi sembelit, yang intinya banyak serat gitulah Mbak Lala. Jadi banyak serat, berolahraga itu bisa mengurangi sembelit. Baik Dokter Pitut, sahabat Aisyah juga ingin tahu lebih spesifik apakah makanan-makanan yang bisa kaya akan serat begitu Dok, sehingga bisa membuat pencernaan lebih sehat ketika kita dalam keadaan berpuasa. Ya Mbak Lala dan sahabat Aisyah, contohnya tadi saya sudah menyebutkan minuman prebiotik gitu ya, contohnya adalah yogurt yang memang sedikit asam, tapi itu tidak masalah untuk pencernaan kita. Kemudian juga beberapa makanan yang banyak mengandung serat, itu seperti gandum, bukan roti putih. Kemudian juga beras merah itu juga baik. Dan tentunya kita semua juga tahu buah-buahan. Segala buah-buahan itu baik dikonsumsi dan diusahakan ketika sahur dan berbuka puasa, itu juga kita usahakan selalu ada buah-buahan. Ada buah-buahan yang murah gitu seperti pepaya, jeruk, pisang dan sebagainya, itu silahkan saja. Oke, jadi untuk menjaga pencernaan tetap sehat tidak perlu harus yang mahal begitu ya, sahabat Aisyah. Nah, satu hal lagi Dokter Pitut, ini cukup menarik. Tadi kan sudah disebutkan ada beberapa gangguan seperti diare, sembelit. Nah, selain itu apalagi Bu yang kira-kira memungkinkan orang yang berpuasa itu bisa terganggu pencernaannya? Ya, makasih Mbak Lala dan sahabat Aisyah semua. Beberapa hal yang bisa mengganggu pencernaan kita, tentunya perut
kembung. Tadi sudah disinggung sedikit. Jadi perut kembung itu terjadi karena dari makanan yang berlebihan dan banyak mengandung lemak yang tinggi, kemudian seperti goreng-gorengan, padahal enak banget ya makan gorengan ketika buka puasa gitu ya. Itu bisa membuat perut kembung. Kemudian banyak hal gitu. Jadi perut kita ketika kita masuk makanan yang lemak tinggi, salah satunya gorengan, itu akan sulit beradaptasi sehingga menjadi perutnya kembung. Kemudian juga yang kita kenal dengan hipoglikemi. Hipoglikemi itu suatu kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh kita itu menjadi rendah ketika kita puasa, sehingga kita bisa jadi gemetar dan berkunang-kunang gitu ya. Itu yang sering kita alami ketika kita berpuasa. Salah satu penyakit saat puasa ini mungkin tidak berbahaya pada orang sehat, hipoglikemi, tapi tentunya berbahaya pada orang yang menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian ada lagi nyeri tenggorokan. Ya kita tahu ketika puasa juga kita sangat kurang konsumsi air, sehingga tenggorokan menjadi kering, akhirnya menjadi nyeri dan sebagainya. Nah ini juga menjadi salah satu dari gangguan pencernaan yang kita alami selama puasa. Wah, ternyata banyak sekali ya Dokter Pitut ya, gangguan-gangguan pencernaan yang memungkinkan jika kita tidak menjaga tentunya pola makan dan hidup sehat. Nah, sahabat Aisyah, ini tentunya kalau kita sembarangan makan ketika puasa dan saat buka ataupun sahur, lalu orang yang memang sudah punya sakit mah misalnya dok, itu gimana dok? Apakah bahaya kalau dia berpuasa? Kira-kira boleh nggak sih orang yang punya sakit mah itu berpuasa? Ya, kasih Mbak Lala dan sahabat Aisyah, tentunya boleh sekali orang yang menderita sakit mah itu berpuasa, atau mungkin yang kita kenal juga istilah GERD gitu ya, itu boleh berpuasa, tapi memang harus hati-hati. Dan tips buat orang-orang penderita mah itu pastikan jam sahur dan jam berbukanya teratur. Jadi kalau misalnya buka ketika dung gitu ya biasa, dung maghrib itu kita mulai buka, kemudian ketika sahur juga sahurnya jamnya harus teratur. Kalau kita mulai sahur jam 4 ya diusahakan begitu. Jadi biar tubuh dan lambungnya tidak kaget. Kemudian berbukalah dengan makanan-makanan yang ringan, dan yang pasti jangan yang pedes, padahal enak banget ya pedes ya. Yang pedes-pedes, yang asam-asam itu nggak boleh. Kalau memang dia punya obat-obatan khusus untuk lambungnya, silakan diminum ketika dia buka dan sahur. Dan lagi untuk orang-orang penderita mah tidak boleh makan yang terlalu kenyang juga gitu ya. Jadi semua harus konsumsinya sedikit-sedikit, makannya harus tepat waktu, sehingga dengan begitu dia bisa terus berpuasa dengan baik. Tidur cukup, posisi tidur yang nyaman gitu. Dan Mbak Lala, ternyata berpuasa itu juga bisa menjadi obat buat orang penderita mah. Karena apa? Ketika berpuasa stresnya menurun, kemudian hormon kortison juga terpengaruh, akhirnya orang-orang yang berpuasa itu juga mahnya menjadi berkurang. Seringkali terjadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, Allah sudah menciptakan semuanya, sudah memberikan puasa itu sebagai tadi kita bilang healing, termasuk untuk orang-orang penderita mah. Luar biasa, Masya Allah. Dan sahabat Aisyah, tentunya kalau sahabat Aisyah punya penyakit mah ya, jadi nggak usah khawatir untuk bisa tetap berpuasa, asal tadi diperhatikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Dokter Pitut. Dan alhamdulillah banyak sekali dok informasi yang tadi disampaikan hari ini, penuh dengan inspiring ya. Semua hal yang tadi di-share oleh Dokter Pitut mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk sahabat Aisyah dan bisa sehat pencernaannya selama menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih dok, mungkin sebelum kita tutup ada nggak tips atau saran untuk sahabat-sahabat Aisyah yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa? Silakan dok. Terima kasih Mbak Lala dan sahabat Aisyah semua. Tips yang bisa saya berikan bagaimana kita dapat mencegah penyakit agar tidak menjadi penyakit saat puasa. Tentunya pertama adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi agar tetap sehat saat puasa dan kebutuhan nutrisi tubuh mencukupi. Kita semua dapat menerapkan pola makan sebagai berikut: mengurangi konsumsi lemak, gula dan minyak,
memperbanyak asupan buah dan sayur, mengkonsumsi sumber lemak baik seperti tadi kita sampaikan ya, ada yogurt, ada ikan, mengganti karbohidrat sederhana seperti nasi putih dan roti menjadi karbohidrat yang kompleks. Kalau roti ya roti gandum gitu ya. Kalau nasi kita bisa ganti dengan beras merah, dan makanan-makanan yang berlemak seperti keripik, burger, gorengan itu semua kita hindari selama berpuasa. Kemudian karena itu sulit dicerna oleh tubuh dan perut kita sehingga bisa menyebabkan sakit perut. Kemudian selain tadi mengurangi konsumsi gorengan yang berminyak, kita juga banyak lebih makan daging tanpa lemak, kemudian ikan, minum susu atau susunya bisa susu apa saja gitu ya, dan makanan-makanan yang dipanggang, direbus itu jauh lebih baik daripada makanan-makanan yang digoreng. Untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat mencukupi kebutuhan saat puasa. Mungkin sekarang sedang tren nih Mbak Lala, sedang sering disebut 242 gitu. Sebenarnya intinya 242 itu berapa? 6 ya, gitu ya. Tapi metode 242 itu 2 gelas ketika kita buka, jadi minum 2 gelas air, kalau bisa sih yang hangat biar tubuh kita nggak kaget. Kemudian 4 gelas sepanjang kita malam hari, mungkin setelah kita taraweh gitu ya, kita minum lagi. Diusahakan 4 gelas, kemudian 2 gelas lagi ketika kita sahur, dan insya Allah itu cukup gitu ya. Minumnya apa? Tidak harus air putih lebih baik, tapi kan mungkin takut kembung, nggak banyak orang juga gitu ya suka minum air putih, boleh dicampur dengan jus atau minuman-minuman lain, asal jangan kopi seperti yang tadi saya bilang, karena tadi bisa apa? Bisa diare. Bisa diare. Gitu ya. Oke, kemudian untuk menjaga tubuh tetap bugar, beberapa olahraga ringan bisa kita lakukan seperti misalnya yoga, kemudian jalan santai, sepeda itu juga boleh kalau memang sudah terbiasa. Jangan mentang-mentang lagi puasa disuruh olahraga, mas saya tiba-tiba langsung sepeda gitu ya 10 kilo, enggak juga gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan selama ini, kebiasaan-kebiasaan olahraga itu tetap bisa diteruskan. Waktunya kapan? Kalau memang sudah terbiasa, banyak juga yang melakukannya ketika setelah sahur, habis subuh itu boleh juga, tapi ya tentunya jalan kaki ringan atau mendekati buka puasa itu lebih baik. Dan yang terakhir, hindari stres, istirahat cukup, karena memang biasanya gini Mbak Lala, ketika puasa apalagi ibu-ibu gitu ya, tidurnya jadi kurang kan, iya, betul. Karena harus bangun lebih pagi gitu ya, menyiapkan makanan dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Jadi ketika waktunya setelah sholat taraweh, silahkan segera tidur, asalkan jarak antara tidur dengan makan malam itu jangan terlalu cepat. Gitu ya, sekitar 2 jam kita tiduran dulu, duduk-duduk santai. Ketika makanan sudah mulai diproses dengan baik, baru kita tidur. Dengan begitu insya Allah puasa kita bisa lancar dan sehat selama berpuasa. Luar biasa, sahabat Aisyah. Itulah tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Pitut. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, Dr. Pitut Aprilia Savitri MKK, atas ilmu dan inspirasinya yang luar biasa. Semoga kita semua bisa menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk membentuk keluarga yang sehat sakinah. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat beribadah. Ikuti terus media sosial Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah di Instagram @makes_ppa untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai kesehatan. Sampai jumpa dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.